Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Rizkarona Alia dari kelas 11 IPS 3 presensi 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran akan persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa sih kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa sangat diperlukan? Nah, alasannya karena persatuan dan kesatuan bisa menjadi syarat utama berdirinya suatu negara. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, di dalam suatu negara bisa diperkirakan bahwa negara tersebut tidak dapat maju dan berkembang. Selain itu, jika tidak adanya persatuan dan kesatuan, maka negara atau bangsa itu pun tidak akan makmur dan sejahtera. Itu, kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara perlu ditanamkan sedari masih kanak-kanak sejak di bangku sekolah dasar. Kesadaran ini perlu ditanamkan di tengah derasnya pengaruh globalisasi dan modernisasi yang tak bisa dihindarkan. Berdasarkan pasal 18 UUD NKRI UUD NRI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan sistem desentralisasi. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Apa sih prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan itu? Nah, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, ada prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, ada prinsip wawasan Nusantara. Yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Persatuan dan kesatuan ini juga dapat mewujudkan cita-cita dari negara kita sendiri. Apa sih pengertian persatuan dan kesatuan bangsa itu? Persatuan atau kesatuan bangsa berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu. Kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia untuk mencapai kehidupan bebas dan wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Karena masyarakat Indonesia beraneka ragam, wilayah Indonesia yang luas, besarnya kemungkinan ancaman tetangga, hambatan, dan gangguan, adanya paham etnosentrisme di beberapa suku bangsa, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, jika semua faktor itu jadikan satu, kalau misalnya kita tidak memiliki sikap atau sifat persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa, bisa-bisa negara kita, bangsa kita akan terpecah belah oleh warganya sendiri. Jadi itulah pentingnya kita memiliki sifat kesadaran akan persatuan dan kesatuan negara kita, karena negara kita butuh pemuda-pemuda yang memiliki sifat seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, arti penting persatuan memang tidak lepas dari perjuangan kemerdekaan yang sudah dicapai bangsa Indonesia. Dengan hal itu, Indonesia tidak akan terombang-ambing dan memiliki keteguhan untuk hidup bersama. Selain itu, arti penting persatuan bagi bangsa Indonesia adalah untuk menghindari konflik serta perpecahan antar golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan wilayah yang sangat luas. Persatuan dan kesatuan terpatri jelas dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam Pancasila berarti bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah dan harus terus bersatu. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan diri dari sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme yang berlebihan sehingga dapat terhindar dari perpecahan bangsa. Yang kedua, ada nasionalisme. Melalui penerapan prinsip nasionalisme, seseorang akan rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama
dari kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan, serta menempatkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab berarti setiap orang diberikan kebebasan untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan kemauannya. Tentunya, tanpa menyalahi hak asasi manusia, sehingga orang yang melakukan kebebasan tersebut harus bisa bertanggung jawab dan tidak sampai merugikan orang lain atas apa yang dilakukannya. Yang keempat, wawasan Nusantara. Melalui wawasan Nusantara, bangsa Indonesia ditempatkan dalam kerangka satu kesatuan politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan merasa atau senasib sepenanggungan sebangsa dan setanah air, serta memiliki rasa tekad dan mencapai cita-cita pembangunan nasional. Lalu ada semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 terdapat wujud cita-cita proklamasi. Cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga Indonesia. Alat pemersatu bangsa merupakan alat-alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa kita tetap dapat menghayati dan mengamalkan, dan agar ilustrasi nilai-nilai yang leluhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah kolonial Belanda ataupun Jepang, tetapi kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. Nah, apa sih alat pemersatu bangsa itu? Nah, ini alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkan, dan administrasi nilai-nilai penerus bangsa yang dapat menghayati dan mengamalkan luhur tetap menjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Lalu ada dasar negara Pancasila. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh-tokoh gagasan tentang dasar negara, Pancasila adalah Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dilansir dari laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa Indonesia, lahir pada tanggal 1928. Pada saat itu pemuda ini berbagai bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Bendera merah putih merupakan bendera perjuangan bangsa dan simbol kemerdekaan bendera Indonesia. Nah, bendera Indonesia ini pertama kali dikibarkan saat Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengikrarkan proklamasi Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945. Arti warna merah pada bendera ini yaitu melambangkan keberanian, warna putih melambangkan niat suci para pahlawan. Bendera merah putih berkibar untuk mengenang jasa para pahlawan untuk mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Lambang negara burung Garuda. Di dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh Sudarnoto sebagai lagu perjuangan Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924.
Sebagai penerus bangsa ini, kita harus memiliki sifat kesadaran akan kesatuan dan persatuan Indonesia. Apalagi sekarang di Indonesia ini banyak sekali terdapat kasus yang dapat memecah belah negara kita. Malah sekarang itu yang memecah belah negara kita itu dari dalam negaranya, bukan faktor eksternal, tapi sudah dalam faktor internal. Nah, untuk kasus seperti itu, kita harus meningkatkan untuk menanamkan sifat kesadaran akan persatuan dan kesatuan Indonesia agar persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini tidak pecah hanya karena masalah yang sepele tapi dibuat besar seperti itu. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.